Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini, buat kesempatan yang masih Tuhan beri buat setiap kami, untuk kami boleh datang, untuk kami boleh memuji menyembah Engkau Yesus. Mari Tuhan, mari Yesus, biarlah Engkau sendiri yang senantiasa bertata atas pujian kami, senantiasa menyenangkan hatimu Tuhan. Terima kasih Yesus, haleluya, haleluya Yesus, haleluya, haleluya Yesus. Syukur hanya bagimu Tuhan, syukur hanya bagimu Yesus. Kau yang layak kami sembah, haleluya, haleluya, Yesus, Yesus. Inilah Tuhan, inilah Yesus. Setiap kami Tuhan, setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang pagi hari ini kami rindukan Engkau lebih lagi Tuhan. Yang pagi hari ini kami rindukan hadirat-Mu lebih lagi Tuhan, memenuhi setiap ruang hati kami. Kami rindu Tuhan, kami rindu bersyukur hanya kepada Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus,
buat setiap kami, buat setiap kita semuanya yang siap memuji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama-sama kita katakan amin. Tapi biar semuanya kembali berdiri, kita boleh katakan, kita boleh berikan tos sekali gini, katakan hari ini luar biasa. Amin. Hari ini luar biasa. Haleluya, haleluya. Siap memuji Tuhan lebih lagi, Bapak Ibu Saudara? Yang siap memuji Tuhan boleh lambaikan tanganmu. Satu nama yang besar hanyalah nama Tuhan Yesus. Haleluya. Makasih Tuhan. Kita mau nyanyikan kemenangan pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Yang besar adalah nama
Engkau Yesus sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Engkau Raja di atas segala raja. Engkau Tuhan di atas segala Tuhan. Yang saat ini Dia sudah bangkit dan memberikan satu kemenangan buat setiap kita. Dengan apa kami mau balas setiap kebaikan-Mu Tuhan? Hanya ini Yesus. Inilah hidup kami. Kami rindu lebih lagi Tuhan. Boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Haleluya Yesus. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Inilah hidup kami. Haleluya. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah
Saya minta dengan kerendahan hati untuk Ibu Gembala untuk berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang setia, Bapa yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami menyadari Bapa kalau hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu, semua karena kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kami hari ini untuk kami dapat memuji memuliakan Engkau Tuhan. Inilah yang bisa kami berikan kepada Tuhan. Dengan apa aku balas segala kebaikan-Ku. Terlalu banyak Tuhan menolong kepada kami. Kami tidak bisa menghitung segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Gantilah pujian pengagungan kami yang kami persembahkan kepada Tuhan. Biarlah menjadi pujian yang menyenangkan hati Engkau Bapa. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Kepada kami hati yang keras, diberikan kepada kami hati yang lembut, hati yang siap mendengar, hati yang siap melakukan firman dalam hidup kami hari lepas hari. Urapi kami yang akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi kami, urapi hamba-Mu yang mempercaya pagi hari ini untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Kami percaya Tuhan sudah memilih hamba-Mu. Tuhan juga yang akan memperlengkapi hamba-Mu untuk jadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami siap diberkati firman Tuhan saat pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saya mengucap terima kasih kepada Bapa, Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang saya percaya Dia ada di tempat ini. Shalom untuk semuanya. Ada sukacita pada pagi hari ini. Sekali lagi berikan sorak-sorai tepuk tangan yang meriah untuk Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Kalau suara saya mungkin agak serak, gak apa-apa ya. Baru sembuh dari batuk ya, batuk. Tapi gak sampai batuk yang suami saya sampai sekarang masih belum sembuh ya. Kemarin pada waktu saya menyampaikan firman Tuhan di gereja cabang Bapak Ibu di Mboro, pada waktu itu masuk penyembahan, di situ Tuhan berkata sembuh, dan pulang setelah itu sembuh ya. Ini hanya pemulihan aja. Kalau suami saya sekarang masih batuk terus, kalau sekitar subuh itu nggak berhenti batuknya seperti itu. Tadinya saya seperti itu, tapi karena firman yang berkata sembuh, sembuh seperti itu. Hari ini kita akan belajar berbicara tentang 7 hadiah surgawi. Ada 7. 1, 2 sudah saya sampaikan. Yang pertama mungkin saya mengingatkan akan menerima mahkota kehidupan bagi engkau yang kembali pada kasih mula-mula. Ya kemarin kan saya ingatkan sedikit pada waktu Ibu Gembala bersaksi, dia diingatkan sendiri bahwa kita sendiri menyembah sendiri. Nah itu cinta mula-mula, kasih yang Tuhan nilai saat itu yang sangat diingini Tuhan. Saya juga diingatkan untuk tidak berhenti, untuk mengajar jemaat masuk ruang Maha Kudus Tuhan, termasuk diri saya sendiri masuk ruang Maha Kudus Tuhan. Itu yang Tuhan senang. Yang kedua, hadiahnya adalah tidak akan mengalami kematian yang kedua bagi yang mereka yang tahan akan penderitaan, lulus di dalam penderitaan. Sekarang kita belajar yang hadiah surgawi yang ketiga. Kita baca di Wahyu 2 ayat 12 sampai 17.
Wahyu 2 ayat 12 sampai 17. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Pergamus, inilah firman Dia. Jadi firman Tuhan. Inilah firman Dia yang memakai pedang yang tajam dan bermata dua. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis. Kalau kita ngomong tahta iblis, di bumi, iblis dilempar ke bumi semuanya. Jadi sebenarnya sekarang ini kita ini tinggal di iblis bertahta di dalam kerajaan dan dia memiliki kuasa. Tangkap itu dulu ya. Tempat kita saat ini adalah tempat di mana iblis dibuang. Semua, dari mulai semua dibuang di bumi ya. Masuk lagi. Dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku, juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapanmu di mana iblis diam. Tetapi aku mempunyai beberapa keberatan terhadap engkau. Di sini engkau, karena saya menyampaikan firman Tuhan untuk jemaat GPDI Galilea, berarti firman ini untuk kita. Tetapi akunya besar, mempunyai keberatan terhadap engkau di antaramu. Berarti ada yang tidak. Di antaramu ada beberapa orang yang menganut ajaran Bileam, yang memberi nasihat kepada Balak untuk menyesatkan orang Israel supaya mereka makan persembahan berhala dan berbuat zina. Ajaran Bileam adalah ajaran yang menyesatkan. Ini tadi saya waktu di mimbar, roh di dalam saya, di hati saya pada waktu saya mengatakan membaca tadi menyesatkan orang Israel. Mungkin Bapak Ibu tidak orang-orang yang menyesatkan orang Israel, tapi tanpa engkau sadari ataupun engkau sadari, seringkali perkataanmu, nasihatmu untuk orang-orang di sekitarmu, khususnya tanda kutip pada sesama penata layanan, membuat mereka tidak kembali pada jalan yang benar. Justru mereka malah, tanda kutip, contoh, membicarakan hamba Tuhan, khususnya gembala, membicarakan kejelekan orang, tidak malah membangun, mengarahkan bahwa semua yang terjadi, semua yang terjadi, baik itu buruk maupun senang, dalam kendali Tuhan, dalam naungan Tuhan, dalam pengawasan Tuhan. Bagi orang-orang yang sudah dibeli, sudah dibayar lunas dengan darahnya. Kemarin kita menerima kemenangan. Orang yang beriman
duka, baik itu baik maupun tidak baik. Tetapi di balik semua yang terjadi, kalau engkau mengerti, kalau engkau hatimu memahami, mengenal, mengerti dan tulus, ada kemuliaan di balik semua yang sedang kau alami. Tapi kalau engkau tidak memahami, tidak mengerti, tidak kenal, cuma tahu, maka engkau akan bersungut-sungut, engkau akan marah, engkau akan merasa jenuh, engkau akan merasa jadi Kristen kok gak enak. Persoalan itu batu loncatan untuk kita menerima mujizat dan kemuliaan Tuhan. Kemarin saya membesuk salah satu jemaat saya yang sudah sepuh, kurang lebih berusia 70 tahun, di Ringinan situ. Saya melihat ibu ini tetap setia kepada Tuhan di saat usianya yang sudah sepuh. Pada waktu saya membesuk beliau, saya merasakan Tuhan yang suruh saya untuk hadir. Karena pada waktu saya berdoa, doa saya ini bukan doa yang biasa. Doa yang saya tahu ini bukan dari mulut dan pikiran saya, dari roh di dalam saya yang memakai mulut dan perkataan saya untuk berdoa, sehingga saya tidak bisa menahan air mata. Saya menangis. Nah, di sini ajaran yang menyesatkan. Ada orang-orang yang tanpa disadari, perhatikan sekarang, tiap orang koreksi diri masing-masing termasuk saya. Gak usah nengok ini kanan. Hari ini untukmu, bukan untuk kanan kiri. Untukmu, tanpa kau sadari, yang harusnya mereka kau tuntun untuk lebih setia, untuk lebih mengenal Tuhan, tapi dibuat semakin marah, mana bahasa ini penaknya gini, manas-manasi, tambah manas-manas. Saya, kalau ada orang curhat dengan saya, dan dia mengatakan yang negatif tentang orang yang dia berkatakan, itu pikiran saya gini, dengan kamu berkatakan perkataan yang tidak baik tentang orang-orang itu, apakah kamu tidak tahu bahwa mereka sedang dalam prosesnya Tuhan? Dan apakah kau tidak tahu dulu engkau juga seperti itu? Jadi kalau curhat dengan Bu Ida, boleh kalau memang roh itu bisa merasakan. Tidak kuat di dalam apa yang harus dipikul. Tetapi kalau di dalamnya itu cenderung menyalahkan, cenderung menghakimi, saya yang tak doakan pertama malah yang curhat. Lagi bingung ya, curhat sama Bu Ida berarti tidak boleh, tetap bisa aja. Tapi bisa dibaca kok. Curhatnya itu kadang-kadang curhat yang tidak perlu begitu maksudnya. Tapi mereka kadang-kadang memang belum paham. Nah, ini harus diarahkan, tidak malah dikomporin. Oh Jonek, ada kan pasangan suami istri sedang mengalami pergumulan. Ya kan memang harus cerita toh. Tadi suami saya menjadi pukul saya. Suami saya berselingkuh atau sebaliknya, istrinya berselingkuh, istrinya cerewet. Ini bolak-balik ya, saya tidak menghakimi bapak-bapak, ibu-ibu bolak-balik. Malah diajari. Begitu, neno, biar kapok, kasih pelajaran. Sepertinya tanpa kita sadari baik, tapi ternyata membuat siap
Tuhan ini semakin apa? Semakin panas. Ini yang dimaksud menyesalkan. Engkau harus membuat orang-orang di sekitarmu, kalau melihat sesuatu yang gak beres, itu untuk semakin, nanti kan dia gak senang dengan seseorang, gak senang dengan A, buat gimana supaya dia kembali bersahabat dengan ini. Gak malah dikompor-kompori, digas-gasi, sehingga tambah gak suka. Tanpa sadar, kita ini pendamai, ya pendamai. Jadi malah merukunkan. Dan di sini dikatakan dan berbuat zina. Tuhan tidak sadar ini. Tuhan tidak bisa ini. Ada sesuatu yang mengganjal. Apa sih keuntungan di saat kita melakukan segala sesuatu yang berhubungan dengan zina? Saya hari ini sedang berperang. Ternyata bisa tidak hanya terjadi dengan pria. Ini maaf ya, saya ngutipnya dari hamba Tuhan yang khotbah. Dia ngomong begini, tapi wanita juga sama aja. Ternyata sama. Karena saya minta tolong, seperti apa tuh Tuhan? Seorang pria, yang saya tahu pria, kalau perempuan biasanya enggak, tapi bisa juga ternyata. Kenapa bisa? Saya minta contoh. Pada waktu dia melihat seseorang, otomatis, maaf ya, otak ini membayangkan berzina dengan yang dilihat. Itu katanya Mbak Tuhan. Dan itu semua sampai dia bilang, ayo siapa bapak-bapak yang tidak ngaku? Itu Juni bagian ngomongnya. Itu spontan. Pada waktu dia melihat mungkin wanita seksi, wanita begini atau gambar porno, dia membayangkan melakukan dengan yang dilihat atau membayangkan maaf ya, sedang telanjang. Dan saya survei ke orang-orang yang dekat, dan memang itu spontan. Jadi itu tidak seperti muncul seperti otomatis. Dan sudah beberapa bulan, tahun belum ada, nggak tahu setahun, saya berperang untuk itu. Sehingga pada waktu kau melihat, tidak ada lagi muncul. Itu ikatan. Dan itu menguasai semua. Jangan rumah tangga yang tidak diselidiki perselingkuhan. Kalau kemudian rumah tanggaku gak konangan, karena gak konangan, baik itu hamba Tuhan, baik itu pelayan Tuhan, baik itu orang biasa, ada di situ. Tidak lagi, tidak perempuan, saya tidak ngomong lagi, tidak perempuan, kode sama. Saya bantu Tuhan, banyak yang sharing, banyak. Coba back semua ke belakang. Kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada Tuhan yang menuntun, sampai hari ini pun, sampai detik ini, pengennya tetap teman, tapi mesra. Bukan apa-apa kalau belum punya suami, belum punya istri. Terus buat apa? Dulu kan mesra ya istilahnya, dengan teman-temannya waktu SMA, dengan teman-temannya pernah dekat SMS-an. Iya, saya juga gak usah pakai orang lain, ini aja. Kadang saling memuji,
cewek cenderung gak saling memuji. Terus lama-lama tak pikir gini, di saat aku sakit itu, sing gendong aku, sing merawat aku, sing biayai aku, suami. Lah ngapain aku selalu perhatikan laki-laki lain yang maunya cuma happy aja. Bolak balik ya, boleh lah. Suami-suami juga gitu. Kenapa engkau tertarik dengan wanita lain? Sedangkan istrimu itu yang melahirkan anakmu, yang berjuang, yang tiap hari kau datang membuatkan kau makan, yang setia menunggu di rumah, yang cuci bajumu. Karena wanita hari ini luar biasa. Saya sering lihat di Facebook itu. Dulu saya melihat begitu biasa, pakai baju mini-mini, berusaha untuk menarik perhatian laki-laki. Sekarang jijik. Ini perempuan kok gini? Tuhan udah lihat, wah, cantik, tampan, ini busuk kelakuannya. Dan Tuhan ngomong, demikian juga ada padamu orang-orang yang berpegang pada pengikut Nikolas. Sebab itu dengarkan ya firman Tuhan dari untuk kita semua, termasuk untuk saya. Bertobatlah. Nonton film porno itu juga ikatan. Jangan ngomong sekali-kali, ikatan itu. Kalau engkau bisa melihat secara roh, engkau sudah dibelenggu sehingga engkau menikmati. Aku akan segera datang kepadamu, karena ini hari akhir. Dan aku akan memerangi. Nemes Tuhan sing perang. Habis kita. Jangan ngomong kamu cantik, jangan ngomong kamu tampan. Saya melihat seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan, istrinya orang dipek sehingga cerai. Oh doai sing hamba Tuhan iyo, siang perempuannya juga kayak gelem kok sudah punya suami. Sekarang sudah lihat hancur, tubuhnya hancur sama akibat hancur, jijik Tuhan. Daripada kamu gini hancur. Setiap perbuatan berarti karena itu dia berbuat ada konsekuensinya. Jangan ngomong, oh Tuhan ampuni, oke diampuni. Dia diampuni, kalau tidak diampuni masuk neraka. Tapi apa yang telah kau perbuat, kamu akan menerima biasanya dikali-kali lipat. Prinsip saya tidak pengen suami saya selingkuh. Mana ada ya seorang istri pengen suaminya selingkuh. Saya tidak pengen suami saya selingkuh. Saya tidak pengen suami saya TTA dengan wanita laki-laki lain. Saya menerapkan ke diri saya sendiri. Jangan selingkuh, jangan TTM. Baru kamu menuntut suamimu untuk tidak TTM dan itu tidak selingkuh. Selama kau masih halo selamat pagi, dan ngapain? Nanti bisa ada getaran dari selamat pagi. Sudah makan belum? Sudah tidur? Ngapain? Kali-kali tatap wajah istrimu, tatap wajah suamimu. Nek hari ini dipanggil pulang kapok kan? Ya? Mumpung masih ada. Mumpung masih ada, sayangi mereka, hormati mereka. Maaf ya, oh banyak urut kok. Ini juga di gereja saya 7, jadi nanti ke-4, 5. Tadi tidak ada di sini nyinggung, tidak ada. Ini waktunya yang ketiga. Besok kalau diundang lagi ke-4, tidak tahu apa nanti gitu. Jadi tidak ada di sini, jadi tidak ada. Ini besok juga dikhotbahkan di gereja saya sama. Pokoknya 7 hadiah surga. Ini gak enaknya dulu ya, gak enaknya dulu. Nanti enaknya bawa ya toh, buat gak enak dulu. Ibu-ibu jangan merasa udah aku
selingkuh itu bukan hanya berhubungan seksual istri dalam. OTTM memberikan perhatian pada cowok lain itu tidak baik. Kalau dulu saya biasa, sekarang jijik. Perempuan apa tuh aku ini? Ini ngomong saya sendiri. Ngapain gitu loh? Kayak orang sing cukup satu. Munculkan cinta mula-mula dengan suami. Kadang-kadang rekreasi berdua dengan suami. Tambah tua, gue ya tua kok padha ae. Pada ibu yang lagi bilang gue gendut, gue dewe otaknya yang jebling kok. Ada maknanya kalau laki itu biasanya benar. Kalau usia sekitar 50, wedok sudah tuanya ada kerutan. Kalau laki umur 50 tua seger. Muda dulu rempeng, kurus, hitam, dekil, waktu nikah awal kurus, saya tambah gagah, apalagi pakai hem, pakai jas, pakai gini, tambah gagah bener. Jangan bangga dengan itu. Bertobat, ini ngomong Tuhan. Jika tidak demikian, karena hari ini dibilangi begini, tetap jalan terus, gak apa-apa. Tuhan, aku akan segera datang kepadamu dan aku akan memerangi mereka dengan pedang yang di mulutku. Tuhan sendiri yang akan. Siapa bertelinga, jadi kalau hari ini tetap aja berarti saudara gak kuping. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, itu sukanya begitu. Di awal dia memberikan peraturan yang sepertinya keren, tapi barang siapa menang, saudara bisa mengalahkan nafsu, bisa mengalahkan segala dosa, mengalahkan semua yang tidak baik. Kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi. Aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Ibrani 12:1-2. Kita bahas dulu akan menerima mana yang tersembunyi. Ibrani 12. Ini aja ya, tulisannya lebih besar. Kalau kata saya menjaga situ bisa cuma agak. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan di hari akhir ini. Ya semua, yang cerewet jangan cerewet, yang suka marah jangan marah, yang suka menipu tentang keuangan dengan suami istri tidak jujur mulai terbuka, yang mulai TTM-an. Ada balasan, ada satu firman hamba Tuhan mengatakan ini, dosa macam-macam tuh dosa, mencuri, dosa perzinahan. Perhatikan ini, enaknya sebentar, malunya, nanggungnya, hukuman Tuhan untuk berzina. Dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang kedua, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju pada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nanti kita soalnya mau bersama di tahta Allah. Kita akan bersama selamat. Karena itu
kejar yang kudus, berlomba tanggalkan semua yang jelek. Ajari ya bapak-bapak atau ibu-ibu, kalau engkau melihat seorang pria yang merayu atau wanita yang merayu, ubah mindset. Dan kamu lebih perempuan apa? Tahu aku punya suami, punya istri, kok kamu genit? Ini mesti gak benar, ini mesti ada roh perjinahan. Orang kalau maaf ya, di antara kita ini saya tidak mengakui kalau ada roh kudus takut, jijik, takut. Dari perempuan apa aku laki-laki opo, apalagi yang pelayan. Saya sangat tidak setuju dengan TTM, teman tapi mesra. Sehingga selamat pagi dengan teman yang tanda kutip apalagi pernah jadi pacar di tahun-tahun yang masa dahulu. Itu bibit iblis itu ya, membawa keperjinan itu pelan-pelan. Nanti pas tukaran geger sama suami istrinya, wah kesempatan janjian. Terus sudah ditangkap iblis. Karena ikatan perjinahan sulit dilepasi. Dan malu pasti nanti akhir. Belum nanti anak-anak kita bisa melihat, anak-anak kita ikut malu. Sering kok di sini. Kalau oleh perempuan gitu, tapi kalau laki-laki biasa. Lanang enggak begitu tuh aneh katanya gitu. Kok kadang-kadang waleh dulu gimana jangan asem. Bahasanya tuh jujur maaf ya, jijik gitu. Ngomong apa? Kami ini manusia. Contoh kalau kok dibandingin jangan asem, jangan lodel, capjek. Manusia punya hati. Makanan tinggal dia memang bosan, aku ya bosan ganti kasih benar. Manusia tidak boleh gitu. Tapi kalau udah dilingkupi dengan Tuhan, tetap sayang, bahkan saya sudah lihat depan bapak ini. Sampai suami saya meninggal, saya tidak akan lagi pegang muka saya. Jangan diundang lagi, disuruh kalau saya ngomong, tidak akan nikah lagi. Dan dia tidak mau didekati. Menjaga perkawinan saya sampai anak cucu saya bisa melihat oma opanya satu teladan yang luar biasa. Ya, gak kuat. Aduh, pasanganmu ya gak kuat sebetulnya, saling gak kuat. Ya, jadi kita sedang berlomba, ayo tinggalkan yang lama, karena kita akan masuk dalam kerajaan yang kekal, yang suci, yang kudus. Gitu-gitu setan. Tahu saya ini kadang-kadang. Kenapa saya tahu? Karena Tuhan ingin memberi contoh. Enak-enak dia seret tiba-tiba pikiran. Ya ini mungkin bapak-bapak juga pernah seret. Oh begini. Oh begini. Gak ada apa-apa. Mikir yang jorok-jorok lagi. Oh begini. Kalau dulu biasa, sekarang ada sesuatu yang gak beres sehingga aku kok malah menikmati. Gak beres. Nek dibukakan mata rohanimu, enek tuyul-tuyul setan-setan yang sudah mengikat kamu. Jijik. Nek boleh dibukakan. 1 Korintus 10:16. Tadi kan Tuhan ngomong akan menerima mana yang tersembunyi. 1 Korintus 10:16. Bukankah calon pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan roti? Mana tuh roti? Bangsa Israel menerima dengan tubuh Yesus, dengan Kristus sendiri. Bangsa Israel menerima mana? Makanan dari surga.
Untuk apa? Untuk apa? Dapat mana untuk apa? Dimakan untuk apa? Ya berarti kan dikirim mana? Untuk apa? Supaya hidup. Kalau tidak makan kan mati. Kalau yang masih kecil, yang belum dewasa akan menjadi bertumbuh. Yang tadinya masih merangkak, jalan, ya nanti kalau sudah segini sudah tidak bisa ngotot lagi. Biasanya gitu. Tapi untuk makanan, tujuan mana? Kalau kita bicara mendapat mana, itu berarti saudara akan mendapat Yesus sendiri. Karena di sini katakan roti itu simbol tubuh Yesus. Yang saya tangkap begini, kalau kau nurut hari ini bertobat, tidak ada yang berani menghakimi. Lo kamu begini-gini, stop hari ini. Istri-istri juga tidak boleh. Dulu kamu begini, sering begini, tidak boleh, stop. Pagi ini Tuhan menyucikan dosa kita seperti bulu domba. Disucikan sudah, jangan mengulang lagi. Engkau akan menerima Yesus karena tidak bisa. Pengennya Yesus itu menguasai, mengendalikan, memimpin, sehingga setiap orang yang melihat kita ngomong, ini bukan ide, gak mungkin nek Bu Ida seperti ini. Pasti ada Yesus di dalamnya. Yang mati bisa dibangkitkan, yang sakit disembuhkan, yang susah diliburkan, bisa mengadakan mujizat. Intinya kalau kau bertobat, berlari pada panggilan surgawi, ini kan perlombaan, maka Yesus kau akan diberi mana yang tersembunyi, yang tidak terlihat, yang akan apa? Mengendalikan seluruh hidupmu. Bahkan Firman mengatakan, engkau, saya dan Bapak Ibu akan melakukan yang Yesus pernah lakukan, bahkan lebih. Mau enggak? Yesus bisa aja bangkitkan orang mati. 5 roti 2 ikan bisa makan. Intinya, kalau mana itu turun, mana itu roh Yesus, maka kita akan seperti Yesus. Kadang-kadang orang ngomong, yo gak mungkin Bu Ida kok seperti Tuhan Yesus. Kita ini kan manusia, memang. Tapi kalau roh itu memenuhi, bahkan sampai tumpah ke lutut, mata kita dikuasai. Potong ini. Ini mata kita. Ini mata ya. Ini matanya Allah. Ini mata kita. Kalau mata Allah ini menguasai mata kita, terlihat tidak mata kita? Karena dia lebih besar, dia lebih suci, dia lebih kudus. Mata kita sudah tidak ada, tapi tetap ada dalam kendali Tuhan. Dan mata kita akan melihat sesuatu yang hilang, sesuatu yang bisa tembus pandang, bahkan bisa melihat hati orang yang terdalam. Waktu Elisa bujangnya ngapusi, tahu? Elisa pada waktu bujangnya, waktu Naaman mau ngasih emas ditolak, Elisa bilang apa? Hatiku ikut waktu kamu pergi. Lu bisa. Kalau Tuhan mau, ya kan seperti itu. Hatiku, kan itu bujangnya pergi dong untuk minta harta. Benar bujangnya di sana, tapi hatinya bisa ikut. Jadi bisa tahu hatinya orang, bisa ya. Kalau engkau dipenuhi oleh Tuhan, kalau engkau hidup dalam melepas semua yang jahat, tinggal Tuhan nunggu aja. Dan ini diberlakukan untuk semua ya, mau yang di sini, mau yang di sana, yang tua, yang muda, Tuhan tidak pilih-pilih. Yang mau merespon, yuk. Yang tidak mau, ya tidak apa-apa, tidak masalah. Tadi Tuhan ngomong, aku akan datang dan akan memerangi dengan pedang. Engkau akan dibuat. Sekarang saya sering melihat kemarin ada hamba Tuhan, yang hamba Tuhan itu didatangi
gendang pendeta gak lihat. Hari ini saudara metok, stop, separuh, gak bisa ngomongnya ke atas terus begini. Tuhan yang perang, Pak. Nah, kalau sudah gitu, buat apa hidup? Ngomong sambil jangan gini-gini, makan gak bisa gini-gini, buat apa? Mati secara. Kemarin saya juga menemui ada orang pelanggan saya tuntun pakai kursi roda. Dia tuh suka kaktus, cuma gini kan. Tunggu sing kuwi pegawai yang ambil kan. Misalnya gitu aja. Apa kita menanti harus seperti itu? Baru kita mau meninggalkan semua yang najis dan kotor. Atau kita sekarang berlomba bersama-sama berlari untuk memenangkan pertandingan itu. Yohanes 6:56. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Intinya, mana sekarang kita bisa nikmati melalui apa? Perjamuan kudus. Saat kita perjamuan kudus, perhatikan, itu kita manunggal. Karena itu saya beriman. Gak tahu kenapa ya, pada waktu saya sakit kanker dulu, saya belum ketemu Tuhan. Saya berani ngomong, saya kenal Tuhan. Saya kenal. Karena sering ngobrol, sering ketemu, bahkan setiap saat. Pagi bangun tidur, ada nyanyian di hati saya. Ada kerjasama. Ada pujian yang saya tidak nyanyi. Bangun tidur, tidak nyanyi. Orang kudus nyanyi. Dia nyanyi. Dia intinya mengingatkan, nyanyi. Dia ingin kita menyembah. Saya sakit itu saya belum dengan keintiman saya dengan Tuhan belum seperti yang seperti sekarang ini. Perjamuan tuh tak bawa sekresek. Perjamuan kudus, ambil perjamuan sama rotinya. Jadi saya di sana tuh perjamuan tiap hari. Ya, saya perjamuan tiap hari. Saya katakan iya, aku perjamuan. Nah itu yang membuat kanker-kanker apa? Tapi iman harus setara. Minum tapi tidak percaya bahwa sembuh. Kemarin sama-sama sakit batuknya. Kalau batuk di sini kan musim batuk ya. Siapa yang sudah pernah batuk yang ini dalam masa ini sudah pernah batuk? Tidak ada. Kok aneh? Semua batuk kok. Satu tak diri, satu cucu saya, satu tonggo saya, satu pegawai saya, kabeh batuk. Mungkin anak saya di Surabaya juga batuk semuanya. Batuk kalau umat, yang palsu kuning, pada waktu saya khotbah di Boro, Tuhan sembuh, suka tidak sembuh. Tapi kadang-kadang masih, iman saya masuk, tidak ada, Tuhan bilang sembuh kok. Tidak sembuh dengan iman. Firman dipadukan dengan iman, jadilah nyata mujizat. Firman, dapat firman kan, digandeng dengan iman kita, jadilah mujizat terjadi. Amin. Seperti itu. Jadi Tuhan akan memberikan mana? Dia akan manunggal. Dia akan menyatu dengan kita. Ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam satu. Wes tidak bisa kemana? Satu. Aku mau jalan, berarti Allah ya jalan. Kalau saya bilang Allah ya ke sana, tapi dia yang mengendalikan. Ya nggak mungkin ya kalau sekarang Allah hadir. Klik dengan kita, terus kita yang mimpin. Nggak mau lah, dia Allah. Kita manusia dosa. Masa Tuhan maksud diajak yang intik-intik yang porno-porno, ya nggak mau lah. Otomatis kalau Tuhan yang kendalikan, dia yang pimpin. Kiri kita melok kiri, berhenti kita ikut berhenti.
indah kalau seperti itu. Itu yang saya inginkan pada hari ini. Yang saya kejar berlomba. Hidupku bukan aku lagi, tapi Roh Yesus di dalamku yang ambil alih. Intinya manut aja, pokoknya seperti itu. Ya, jadi kita dapat mana menyatu dengan Yesus. Ayat ke-58, Yohanes 6:58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan mana? Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu. Itu kan namanya mana? Dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, roti yang dijanjikan Tuhan ini, yaitu sebetulnya dia sendiri, ia akan hidup selama-lamanya. Ya, saya tangkap dulu. Orang yang merespon Tuhan hari ini, engkau meninggalkan semua dosa, dosanya yang tertulis perzinahan, dosa yang itu sukanya tuh mulutnya ini tanpa disadari malah ngompor-ngompori, malah ngipasi, ben tambah benci dikonconi, ben tambah bertengkar tanpa disadari. Tapi jadi sadar, mulutnya ini, perkataannya ini, nasihatnya ini memecah belah, mengarahkan pada yang semakin menjerumuskan. Karena itu cari sahabat jangan yang gitu. Hindari orang-orang yang seperti itu. Jadilah pendamai. Kalau ada rangkulan suami, sudahlah. Tidak ada manusia yang sempurna. Asalkan sungguh-sungguh pasti suamimu jadi baik. Tuhan itu pernah janji dengan saya. Kamu tunduklah pada suami seperti pada Tuhan. Berat Bapak Ibu, berat. Mungkin yang ditanya dulu, seperti ya boneka saya. Bapak-bapak, kalau istri disuruh tunduk pada Tuhan dan saya harus praktek. Masih orang boleh nggak tanya dulu berapa? Tipe kayak saya sebenarnya ya. Tipe kayak gini gagal. Ya anak saya besar-besar, dia kan pernah menikah, mau soal kecil-kecil. Tanya, tapi Tuhan suruhnya gitu. Dalam hati seperti, kowe, kayak aku tak jadi anak ya. Aku tak jadi laki, dulu pernah pikiran. Tak jadi laki enak. Saya mimpi, aku senang dan kamu senang. Bertumbuhnya perjalanan rohani saya. Tuhan tetap ngomong, tetap panggilanmu tunduk pada suami. Tidak bisa nggak tak tunggu sampai kamu selesai. Karena aku ingin memunculkan kamu di antara bersinar, berkilau. Lakukan dulu kewajibanmu, tidak jangan untuk nggak tunduk sih. Meskipun suami kadang-kadang muakal. Pokoknya. Ya Tuhan mau ada saatnya nanti balik suami. Tapi Tuhan, dia akan sangat membutuhkan engkau. Dia akan sangat cinta dengan, dia akan takut kehilangan engkau. Dia akan menghargai engkau. Itu tugasku kata Tuhan. Tugasmu mantap sih. Suami bilang tidak. Tidak boleh, ya tidak boleh. Urusan suami, urusan Tuhan. Dan ini saya sudah proses. Kemarin ketemu dengan sahabat-sahabat di Surabaya, pasangan. Pas saya ke kamar mandi, ya, bujuku gak mau. Dia mau gas atau dijual, karena ini langka, dijual. Meja gak ngomong, didol. Orangnya bukan miskin. Maksudnya yang perempuan, wong sudah karaten, orang kaya loh, ya, bukan kaya masih cukup gitu loh. Jadi jual bukan untuk beli makan, enggak seneng gitu loh, delek jual. Gak ngomong, suami tuh jual meja dia harus ngomong. Jujur ya, kadang istri-istri
dodol gas kan. Tapi suaminya untuk pegel lah, dia mau gas atau dijual, malah dijual. Katanya yang besar itu langka ya, yang biru itu, betul. Gas yang biru tinggi gitu. Gas kan hijau-hijau kecil, gas kompor ibu, gas kompor untuk masak itu loh. Sekarang kan hijau pupus gini-gini kan. Kan ada yang biru, katanya sudah tidak keluar lagi. Kemarin debat gitu. Lah suami istrinya nangis, lah kenapa toh bojomu ngomong tidak boleh dijual kalau jual. Lah karaten loh, karaten di guni lantai-lantai. Sedangkan suami, yo pokoknya aku mau nikah aja dijual, gak ngajeni we aku mau nikah kok jolik loa, tukaran. Terus pas saya pergi dengan ibu-ibunya, ya tanya sama Pak Edi, bojomu manut gak? Saya ini manut. Berarti sukses aku. Tahunya dari bapaknya ini, bojomu dia sudah dengan istrinya terus dia ngomong, lah kowe sik mending sih, lah kowe manut jarine Edi mah. Oh dulu dia, oh ndak manut blas. Tapi ndak manutnya tetap sayang, saya sayang, suami saya sayang. Saya sayang banget. Dulu enggak, bukan enggak manut, enggak mau tanya. Mau gini, so kerjakan gini. Enggak mau tanya, boleh enggak langsung, pada pengen beli, langsung beli aja. Pengen jual, langsung jual. Nah sekarang, mau ngasih request pun, boleh ya. Gak usah. Kamu nek nyetir, saya kan sukanya kalau orang yang di jalan dulu ngasih jalan supaya lancar itu loh. Dia kan cari uang, nyetopnya yang sini supaya kita bisa mobil kita jalan itu loh orang-orangnya. Jadi polisian itu nyetopkan gitu. Makasih. Tapi sebetulnya bagus juga. Kok kamu bilangin mengeluarkan gini sedangkan setirmu kamu tidak fokus ke depan. Sampai nabrak gara-gara pengen ngambil dompet, cuma ngasih dia 2.000, 3.000, 5.000. Wis pokoknya ibu ya. Gak gampang, belas gak gampang. Tapi saya melihat dipercepat. Ya suami saya jadi baik, berubah. Kamu pengen suami berubah kan? Termasuk istri suami-suami pengen berubah kan? Kita dulu. Kayak tugasnya istri manut gitu aja deh. Kalau kamu tidak manut tetap dituntut. Gak bisa. Waktu Tuhan ngomong, ya jangan seperti gini lah Tuhan. Terlalu lama soalnya pria dan saya ngomong pria dan laki-laki kan sama aja Tuhan. Malah suami itu gak tahu doa sih loncat-loncat, gak tahu Tuhan baca firman seperti aku. Kok dia malah aku saya dikondorman, dia kok menurut aku kadang-kadang malah gitu bahasanya kan gitu. Kok Tuhan saya harus hormat? Tuhan ngomong, gak mau bicara, gak sama, gak mau dengar, manut, tetap gitu, manut tak mau saya ngomong. Seperti Tuhan, seperti Tuhan. Beda apa tak? Lakukan untuk Bapak. Pas ini ketenangan ya, dia tidak benar, dia salah, tetap saya suruh manut. Itu Tuhan, Bapak ini kok kamu benar tak sebenarnya seperti itu, itu tidak bisa loh, aduh. Kita sama-sama, itu kita sama-sama. Satu sekolah sama, gini, kamu ngepek aku loh, posisi aku segede gini. Saya menyusui mamaku, saya ngasih makan mamaku loh, aku sama muan, sedangkan kelakuanmu sendiri kayak gitu. Bisa kok, bisa. Pertama sulit, kok perang-perangan itu benar-benar, gagal lagi, ngelawan lagi, tidak terima karena kok seperti budak loh. Ya benar loh, apa langsung tanya sampai hal yang terkecil, pergi boleh enggak, boleh lagi pergi. Reuni tanya lagi, masih ini tanya lagi, tapi hasilnya saya sudah praktek, gak percaya praktek dulu. Akut, gak kuat sharing dengan kemudian cara langkahnya dan alami dan sukses. Kemudian suami saya bilang, manut bojoku. Ya, yang terakhir Wahyu 7:9. Tapi kan kita menerima Yesus. Kalau kita manut ya, Yesus akan menyatu, menunggal. Kita akan menerima mana yang tersembunyi. Manut berbicara tentang roti dan roti kehidupan itu Yesus sendiri. Sekarang yang kedua, batu putih. Kamu akan menerima batu putih. Ini perhatikan. Saya sendiri bingung waktu ini. Batu putih yang
siapapun. Ya tadi kan begitu di Wahyu tadi. Ternyata setelah saya pelajari di zaman waktu itu, orang kalau atlet, ini kamu perlombaan ya, atlet, dia juara. Kalau di sini kan dapatnya apa? Piala, piagam, betul ya? Sama. Di sana dia akan terima batu putih sebagai tanda kemenangannya dia. Dan batu putih ini juga sebagai ini, aneh kan? Hari ini perlombaan. Di sini mungkin juga seperti itu ya. Jumat lomba. Nanti pembagian hadiahnya Minggu pas Paskah. Sering gitu enggak? Ya sering gitu kan? Lombanya hari Jumat. Nanti pas Paskah dibagikan, dipanggil yang juara, kelompok berapa yang menang, sama. Jumatnya dia atlet, dia akan terima batu putih. Minggunya dia harus datang ke perayaan itu, dan batu putih ini adalah tiket untuk masuk di perayaan itu. Jadi intinya, kalau engkau menerima batu putih, manut itu kan, engkau punya tiket untuk ini, masuk pesta anak domba. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya, dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa, berdiri, perhatikan, berdiri di hadapan tahta. Nanti ya, ini tahtanya Yesus ya, kita berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, di hadapan Yesus, ketemu muka dengan muka, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Arti daun palem itu apa? Waktu orang pakai daun palem, perayaan lagi sukacita, pesta anak domba. Jadi arti batu putih itu adalah tanda kita menang atas ini dosa kita, kemarahan, perjuangan kita menang. Hari itu nasihati kita, wes berhenti ya. Belum tentu loh, kadang-kadang yang malah rusak, ya maaf ya, yang malah rusak, yang malah nakal, itu nek bertobat jadi lebih baik daripada yang tidak pernah rusak. Ini benar. Orang yang pernah selingkuh, perhatikan, kalau dia bertobat, dia akan lebih baik daripada yang tidak pernah selingkuh. Karena dia datang dengan kotor, dia tahu dia jijik, kotor, dia pernah berselingkuh. Dengan rendah hati dia datang kepada Tuhan, dengan rendah hati dia pada pasangannya, karena dia merasa dia pernah berselingkuh. Tapi yang tidak pernah berselingkuh, dia tidak akan serendah orang yang pernah berselingkuh. Karena itu bukan benar kan ya, engkau yang pernah berselingkuh, pernah macam-macam, berbahagialah kalau hari ini kau bertobat, engkau akan jadi lebih baik. Saya yakin. Karena kau datangnya akan dengan nuduh-nuduh gini, karena jijik lah ya, aku biar kok gitu ya, aku kok gitu ya, kok bisanya ya aku begini. Nah, sedangkan yang tidak pernah, ya biasa saja, tidak pernah, ada perlu mundur, yang dimundurin apa? Ya, jadi kita akan punya tiket batu putih yang tertulis nama kita masuk untuk di dalam pesta anak domba. Ini hanya diberikan yang menang. Jadi intinya ada yang kalah kau tidak akan masuk dalam pesta anak domba. Engkau tidak akan menerima kemuliaan, menyatu manunggal dengan Tuhan selamanya, tidak bisa. Kalau hari ini kok, karena Tuhan ngomong, siapa bertelinga, sampai dikatakan gitu. Intinya gini, siapa yang sekarang mau dengan nasihat Allah. So Bapak Ibu, yang daging-daging itu memang menang. Yang daging, yang curi, berzina, nyolong, marah itu enak di daging. Tapi sementara ingat berkat yang nanti pada kekekalan. Daripada sekarang enak, besoknya tidak enak. Ya, saya mengundang BL sehingga saya percaya, saya merasakan banyak yang tergerak hari ini di tempat ini. Kalau saya ngomong gini, kekuatan roh di dalam saya mengatakan banyak yang tersentuh. Engkau akan berbalik pada jalan yang benar. Engkau akan meninggalkan perbuatan-perbuatan yang najis. Engkau akan, apalagi yang melayani Tuhan,
Ya, yang melayani Tuhan banyak sudah tidak bisa. Kalau engkau tetap melakukan itu, mending kau tidak melayani lebih dahulu. Benar. Daripada melayani posisi menipu Tuhan. Ya, kasih dari surga. Tuhan sedang mengasihi kita. Kalau kau ditegur saat ini, karena Dia sayang Bapak Ibu, Dia tidak ingin kau terus berjalan pada dosa-dosa yang lama. Tidak usah melihat ini kiri kanan, tidak usah lihat depan belakang, lihat diri sendiri, termasuk saya. Tidak boleh menghakimi kiri kanan, lihat diri sendiri. Suami-suami, istri-istri, jangan lihat suamimu, jeleknya suamimu. Jangan lihat jeleknya istrimu, lihat diri sendiri. Anak-anak, lihat kesalahanmu sendiri, lihat kenajisan kalian yang suka masih nonton film porno, nyimpan gambar porno. Kalau mau malah melakukan yang tidak benar, anak-anak muda, tapi kamu melayani, terus gimana gitu? Ayo, benar enggak? Saya ini pembina pemuda. Jangan pembina pemuda, jangan bilang anak-anak, ya bapak-bapak, ibu-ibu juga sebenarnya. Ada, pasti ada. Kalau firman ini sampai di tempat ini berarti ada. Yuk balik, kita bersama-sama bertobat. Dari surga memenuhi tempat ini, kasih dari Bapa
meninggalkan hal-hal yang tidak baik, yang tidak berkenan di hadapan. Mari masing-masing datang kepada Tuhan. Walaupun secara daging firman Tuhan kami ini keras bagi kami, tapi secara roh kami mengucap syukur karena ini bagian daripada penderitaan Kristus, di mana kami mau melakukan firman Tuhan. Walaupun daging ini sakit Tuhan, tapi kami percaya akan ada kemuliaan Allah yang Tuhan siapkan bagi kami yang melakukan kehendak. Roh Kudus, Engkau terus bantu setiap kami untuk kami melakukan kehendak-Mu. Kami mau menang Tuhan dari hal-hal yang tidak baik itu. Kami mau menang Tuhan, bukan hanya setiap hari Minggu, tapi setiap hari. Kami mau menang Tuhan, Roh Kudus ada dalam diri kami. Biar Roh-Mu yang akan terus menguasai hati. Roh Kudus akan menguasai hati, pikiran kami, perkataan kami, bahkan seluruh hidup kami. Hidup kami dipimpin Roh Kudus, membawa kami ke dalam kekudusan firman Dia. Ketika kami diingatkan firman Tuhan, biarlah kami sadar itu lebih baik Tuhan daripada Engkau yang mengingatkan secara langsung Tuhan. Itu akan sakit, lebih sakit Tuhan. Ketika firman disampaikan pagi ini, biarlah kami menyadari, bukan hanya sadar, tapi kami mau melangkah, kami mau berubah, kami mau bertobat. Terima kasih buat firman-Mu pagi hari ini. Kami menyerahkan doa Ibu Ida dan sudah Engkau pakai jadi saudara berkat bagi kami. Kami percaya Roh Kudus akan terus memperlengkapi hamba-Mu, menyempurnakan Tuhan, lebih lagi Tuhan, urapi Tuhan, pakai Tuhan, berkati hidupnya, berkati keluarganya, berkati pelayanannya, berkati kerinduannya.
Dan setiap kami yang sudah hadir pada pagi hari, kami percaya kami pulang tidak sama dengan kami datang. Kami akan mengalami perubahan, transformasi akan terjadi dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Kami menjadi jemaat yang mau diubahkan untuk kami sempurna seperti Kristus. Bukan hanya kami rajin beribadah, tetapi kami mau berubah seperti Engkau Tuhan. Kerinduan kami, kul kami Tuhan, kul kami Tuhan. Bukan hanya kami puas menjadi orang Kristen diselamatkan, dosa kami diampuni, tetapi kul kami mau menjadi serupa dengan Kristus. Walaupun itu harus perjuangan yang berat, tetapi kami percaya ketika kami ada kemauan, di situ kami akan memberikan kekuatan, kemampuan untuk kami melakukan firman. Berkati kami semua Tuhan. Pelayan-pelayan yang melayani memberkati. Bila kami jadi pelayan yang hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan Allah seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih yang berulang tahun di sepanjang minggu Tuhan memberkati. Diberkati kota Kediri yang kami kasih, bangsa kami, pemimpin-pemimpin kami juga diberkati Tuhan. Sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Tuhan sudah memberkati kami Tuhan. Kami juga mau belajar memberikan apa yang bisa kami kerjakan, kami lakukan, seperti untuk keluarga persembahan syukur, persembahan tantangan untuk fasilitas gereja. Mereka yang belajar taat mengembalikan dirinya Tuhan, Engkau juga yang akan memberkati Tuhan. Kami mau belajar melakukan seperti yang Tuhan perintahkan dalam hidup kami. Dan manakala usai daripada ibadah ini kepulangan kami pun dalam pertolongan Tuhan. Mari saudaraku yang dikasih Tuhan, diberkatilah ketika engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatanmu, diberkati keuanganmu, diberkati keluargamu, usaha pekerjaan Tuhan, pekerjaanmu diberkati Tuhan, sekolah dan kuliahmu diberkati, pelayananmu diberkati, menjadi berkat bagi banyak orang. Ketika engkau di rumah, ketika engkau keluar rumah, Tuhan berjanji akan menjaga keluar masuknya. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Tuhan datang kembali menjemput umat yang setia sampai akhir hidupnya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.